Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, selamat datang di video tugas kami. Perkenalkan, kami adalah kelompok 3 tim SMP mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Tadulako. Dalam video ini, kami akan mewawancarai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri Model Terpadu Madani Kota Palu untuk menggali informasi secara langsung tentang mengenai bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan karir di sekolah ini. Wawancara ini melibatkan dua narasumber, yaitu Mem Cindy yang menangani siswa kelas 7 dan sebagian kelas 8, serta Bapak Muhammad Afandi yang menangani siswa kelas 9 dan sebagian kelas 8. Keduanya merupakan guru bimbingan dan konseling yang bertugas di SMP Negeri Model Terpadu Madani. Wawancara kita dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama bersama Mem Cindy dilanjutkan dengan sesi kedua bersama Pak Afandi. Dalam sesi pertama, kami membuka wawancara dengan menanyakan apakah sekolah memiliki program khusus layanan bimbingan dan konseling karir. Mem Cindy menjelaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling karir memang selalu ada di setiap sekolah, karena siswa SMP masih sangat membutuhkan pemahaman tentang jenjang pendidikan lanjutan dan dunia kerja. Di sekolah ini, layanan karir disampaikan melalui layanan klasikal dengan materi seputar pilihan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi dan dunia kerja. Selain itu, ada juga konseling individu karir bagi siswa yang secara pribadi ingin berkonsultasi tentang cita-citanya, termasuk yang mengalami perbedaan pandangan dengan orang tua. Sekolah juga membuka ruang untuk kegiatan hari karir, di mana alumni atau profesional diundang untuk berbagi pengalaman langsung kepada para siswa. Tujuan utama dari program bimbingan dan konseling karir ini adalah agar siswa yang belum memiliki rencana bisa mulai merencanakan masa depannya, yang sudah punya rencana bisa memilih dan mengembangkan pilihannya secara lebih terarah. Kalau kamu masuk di sini, mungkin apa kelebihan kekurangannya. Kalau masuk di sini apa kelebihan kekurangan, jadi itu nanti yang bisa dia pikirkan, jadi pertimbangan, bisa disampaikan dia kekurangan-kekurangannya. Intinya lebih ke kalau intinya dia masuk dimanapun, kedua belah pihak ini nyaman-nyaman saja, itu saja. Sudah lulus ya, sudah lulus semua itu, mereka ada tes psikotes lagi untuk mengukur IQ. Jadi sudah langsung sebelum masuk pembelajaran kan masih di awal dulu gitu. Pokoknya sebelum mulai pembelajaran di awal itu mereka ada tes psikotes dulu. Nanti dari situ hasilnya psikolog kirim langsung ke sekolah. Kita kan itu yang dari Bandung, kita salah Bandung ini. Jadi itu biasa sampai berapa? Kami kemudian menggali bagaimana proses penyusunan program bimbingan konseling karir dilakukan. Mem Cindy menegaskan bahwa setiap program harus diawali dengan AKPD atau angket kebutuhan peserta didik, agar layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa di masing-masing kelas. Tanpa need assessment, program yang dibuat tidak bisa relevan dan tidak menarik bagi siswa. Adapun bentuk layanan BK Karir yang diberikan meliputi layanan informasi karir melalui media seperti papan bimbingan dan pohon karir. Tes minat bakat yang dilakukan bekerja sama dengan psikolog alumni sekolah sejak penerimaan siswa baru. Konseling karir secara individu serta bimbingan kelompok dalam kelompok kecil untuk membahas topik karir tertentu. Ketika kami menanyakan apakah pelaksanaan BK Karir sudah berjalan secara optimal, Mem Cindy menyampaikan bahwa program sudah dijalankan sebaik mungkin, namun belum bisa dikatakan sempurna. Hal ini karena tidak tersedianya jam khusus layanan BK di sekolah, sehingga layanan hanya bisa dilakukan di jam-jam kosong. Ditambah lagi, hanya ada 2 guru BK yang harus melayani lebih dari 500 siswa. Pada sesi kedua bersama Pak Afandi, kami menanyakan siapa sasaran utama layanan BK Karir di sekolah ini. Pak Afandi menjelaskan bahwa meskipun seluruh jenjang mendapatkan layanan, siswa kelas 9 menjadi prioritas utama karena mereka sedang dalam proses memilih sekolah lanjutan. Sementara untuk kelas 7 dan juga 8 mendapatkan materi dasar tentang karir. Kami juga menanyakan keterlibatan orang tua. Lalu Pak Afandi menyampaikan bahwa orang tua cukup terlibat melalui paguyuban kelas yang aktif, sehingga komunikasi antara pihak sekolah dan juga orang tua berjalan lancar, termasuk dalam mendukung kebutuhan siswa terkait karir. Lalu terkait sistem paket layanan BK,
Pak Afandi menjelaskan bahwa sistem tersebut sebenarnya sudah ada dan dirancang berjenjang. Namun, pelaksanaannya belum efektif karena belum ada jadwal masuk kelas yang tetap. Sehingga guru BK memanfaatkan jam kosong dan kegiatan MPLS untuk menyampaikan layanan kepada siswa. Di bagian akhir wawancara, kami menggali bagaimana guru BK mengevaluasi keberhasilan program BK Karir. Pak Afandi menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan melalui refleksi di akhir pertemuan layanan klasikal. Siswa diminta menyampaikan atau membuat poster tentang rencana lanjutan studi mereka, yang kemudian menjadi bahan untuk melihat pemahaman dan juga kesiapan siswa. Adapun tindak lanjut setelah layanan diberikan, yaitu dilakukan dengan mengadakan pertemuan berikutnya sesuai dengan RPL yang telah dibuat, dan terus mendampingi siswa hingga mereka menemukan arah yang jelas untuk masa depan mereka. Untuk dokumen acuan, Pak Afandi memperlihatkan bahwa sekolah telah memiliki program tahunan, program semester, program bulanan, RPL BK Karir, hingga hasil evaluasi program. Semuanya tersimpan dengan rapi di ruangan BK.